tapi dibuang percuma. Ya, Jokowi lebih memilih berpihak dengan suara-suara khilafah yang menolak kehadiran Israel bertanding di Indonesia. Jadi Pak Gajah Mada tadi bilang bisa 100 tahun. Saya setuju, sampai kiamat nggak akan bisa. Nggak akan bisa Indonesia tampil tim sepak bolanya di internasional selama politik agama ini terus. Berarti nggak setuju dong. Gajah Mada kan bilang 100 tahun. Iya, maksudnya kan 100 Kita bilang tahun. kan sampai kiamat. Kita juga udah nggak hidup, Pak, 100 tahun. Artinya udah nggak akan mengalami juga, Pak. Nggak akan mengalami. Ya. Nah, ini sekarang gini ya, Pak Paul ya. Kita mau menilik apa yang disampaikan oleh si Ganjar. Ya. Ganjar kan beralasan, ya kan, untuk menolak tim Israel bertanding di Indonesia. Imbasnya apa? FIFA mencabut hak kita mengadakan pertandingan ini di Indonesia kan, itu kerugiannya udah besar. Nah, alasannya si Ganjar apa? Untuk konsisten melakukan amanat Soekarno. Sekarang saya mau himbau nih, khususnya si Ganjar dan Jokowi. Ayo lakukan amanat Soekarno ini, ya. Berangus itu DITI dan menembak ikuti Soekarno, memberangus DITI dan menembak mati Kartosuwiryo. Artinya sekarang mereka Jokowi harus memberangus juga PKS HTI dan tembak mati pentolan-pentolan mereka. Itu amanat. Ya. Sementara Said Akil bilang menolak timnas Israel karena sesuai dengan ayat Al-Quran yang isinya yang dia katakan ini. Kamu Muhammad akan jumpa dengan orang yang paling benci dengan Islam, yaitu orang Yahudi. Ya. Artinya memang sampai kiamat, Pak, nggak akan bisa karena dalilnya dari kitab mereka. Apa yang terjadi jika saat ini almarhum Soekarno bangkit lagi dari kubur dalam hanya waktu 1 jam? Kira-kira apa yang beliau akan lakukan pertama kali? Monggo, bisa diselah. Iya, kalau kata saya sih, yang pertama beliau lakukan itu Ganjar ditampar, gitu, tas sama Koster, tampar, udah balik lagi, gitu loh. Kalau ada yang bisa jawaban lebih bagus, monggo, gitu loh ya. Karena sambil nampar itu mungkin beliau juga ngomong gitu loh, konteksnya dulu Palestina itu belum merdeka gitu loh. Kalau saat ini Palestina sudah merdeka gitu, dan Dubes Palestina pun menyilakan welcome Indonesia untuk menyambut timnas Israel dalam konteks olahraga gitu loh. Jadi kalau ada yang teriak-teriak bela Palestina, saya bertanya Palestina yang mana? Pak Paul. Pak Paul. Atau ganti moderator itu Pak Santi Amer. Pak Paul mungkin lagi sibuk, jadi suka batus masuk, ganti sama itu. Santi Amer atau siapa tuh yang bisa masuk? Pak Santi Amer. Mas Santi Amer nggak bisa buka itu video audionya. Baik, saya lanjut aja kalau gitu Pak Gajah Mada ya. Lanjut aja, ya. Ya, saya lanjut ya. Jadi gini, intinya kita sedang menyaksikan penggenapan firman Tuhan nih ya. Kita sedang disaksikan politik agama dan politik negara yang bercampur di Indonesia ini. Nah, saya ingin menghimbau untuk Jokowi, Maruf Amin, Yusuf Kala, Retno Marsudi, Ganjar, Iwayan, dan secara khusus Timnas U20 Indonesia untuk membaca Alkitab. Tertulis di bilangan ya, khususnya bilangan 22, 23, dan 24. Itu Bileam menyatakan istimewanya Israel di mata Tuhan. Ya, di mana saya melihat Jokowi ini sebagai Balak, Raja Moab yang memusuhi Israel. Secara pribadi langsung atau tidak langsung, tapi dia adalah presiden Indonesia nih, Jokowi. Ya. Nah, Indonesia ini sedang mengulangi sejarah lagi nih, Pak. Ingat kan Soekarno 1958 melarang timnas Indonesia mengundurkan diri bertanding melawan Israel di Piala Dunia 1958. Sekarang diulangi lagi. Ya.
Mungkin Soekarno tidak secara langsung mengutuk Israel, hanya dengan melarang alasan karena berpihak kepada Palestina. Tapi perhatikan imbasnya, ya. Timnas sepak bola Indonesia 1958 itu betul-betul tim yang hebat, yang mampu bersaing di dunia internasional. Tapi ya, semenjak 1958 sampai hari ini, prestasi kita merosot, ya, bahkan tidak diakui dunia kemampuan kita. Itu baru melarang bertanding dengan Israel saja, belum mengutuk aja sudah terkutuk, ya. Nah, sekarang 2023 nih, Indonesia diberi kesempatan untuk membuktikan sebagai negara demokratis yang mampu menghargai kesetaraan hak berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa internasional, tapi dibuang percuma, ya. Jokowi lebih memilih berpihak dengan suara-suara khilafah yang menolak kehadiran Israel bertanding di Indonesia. Jadi Pak Gajah Mada tadi bilang bisa 100 tahun. Saya setuju, sampai kiamat nggak akan bisa. Nggak akan bisa Indonesia tampil tim sepak bolanya di internasional selama politik agama ini terus. Berarti nggak setuju dong. Gajah Mada kan bilang 100 tahun. Ya maksudnya kan 100 Kita bilang tahun. kan sampai kiamat. Kita juga udah nggak hidup Pak 100 tahun. Artinya udah nggak akan mengalami juga Pak. Nggak akan mengalami. Ya. Nah ini sekarang gini ya Pak Paul ya. Kita mau menilik apa yang disampaikan oleh si Ganjar, ya. Ganjar kan beralasan, ya kan, untuk menolak tim Israel bertanding di Indonesia. Imbasnya apa? FIFA mencabut hak kita mengadakan pertandingan ini di Indonesia kan. Itu kerugiannya udah besar. Nah, alasannya si Ganjar apa? Untuk konsisten melakukan amanat Soekarno. Sekarang saya mau himbau nih, khususnya si Ganjar dan Jokowi. Ayo lakukan amanat Soekarno ini, ya. Berangus itu DITI dan menembak ikuti Soekarno, memberangus DITI dan menembak mati Kartosurowiyo. Artinya sekarang mereka Jokowi harus memberangus juga PKS HTI dan tembak mati pentolan-pentolan mereka. Itu amanat, ya. Soekarno yang menyuruh menembak mati Kartosurowiyo itu kan, dengan DITI-nya. Nah sekarang DITI baru kan nih PKS, HTI. Ayo lakukan amanat Soekarno itu, tembak mati mereka. Jangan cuman omong kosong aja, berdalih aja. Ya. Sementara Said Akil bilang menolak timnas Israel karena sesuai dengan ayat Al-Quran yang isinya yang dia katakan ini. Kamu Muhammad akan jumpa dengan orang yang paling benci dengan Islam, yaitu orang Yahudi. Ya. Artinya memang sampai kiamat Pak nggak akan bisa karena dalilnya dari kitab mereka. Mereka membenci Israel. Ya. Penolakan terhadap timnas Israel ini jelas nih. Dasarnya adalah ajaran agama. Udah jelas lah, nggak bisa didalih apalagi lah. Nah makanya untuk keutuhan Indonesia udah mutlak lah pisahkan negara dari agama. Kalau kita pakai agama nggak akan ketemu terus Pak. Nah ini yang saya hendak akhiri untuk Jokowi Maruf Amin, jangan kutuki Israel lagi. Karena ini firman Tuhan kita berkata begini Pak. Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Itu Bilangan 24 ayat 9 yang dikatakan Bileam terkait Israel. Kemudian Bilangan 23 ayat 20. Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati dan apabila dia memberkati maka tidak dapat membalikannya. Ibaratnya sampai kapanpun Israel janji Tuhannya dan amin untuk Israel. Itu memang bangsa pilihan yang diberkati. Indonesia jangan so tau lah kalau mau main politik agama. Ambruk, babak belur. Terima kasih Bapak. Lanjut, Jamie Lannister udah belum tadi? Ini mana ya Karni Ilyas, mana Karni Ilyas ya? Halo, Ya Jamie. salam sejahtera semuanya. Ya. Aduh, saya nggak bisa ikutin suara Karni Ilyas, nggak bisa, nyerah saya. Jadi bukan saya ini ya. Ya udah, lanjut. Apa ini Pak Paul? Salam barbecue aja deh. Saya singkat padat aja deh. Udah waktunya udah kelamaan nih. Ini ada pertanyaan nih ya.
kira-kira pertanyaan nih. Jawaban terbaik, hadiahnya itulah, anggap aja begitu. Apa yang terjadi jika saat ini almarhum Soekarno bangkit lagi dari kubur dalam hanya waktu 1 jam? Kira-kira apa yang beliau akan lakukan pertama kali? Monggo, bisa diselah. Iya, kalau kata saya sih, yang pertama beliau lakukan itu Ganjar ditampar gitu, tas sama Koster, tampar, udah balik lagi gitu loh. Kalau ada yang bisa jawaban lebih bagus, monggo gitu loh ya. Karena sambil nampar itu mungkin beliau juga ngomong gitu loh. Konteksnya dulu Palestina itu belum merdeka gitu loh. Kalau saat ini Palestina sudah merdeka gitu. Dan Dubes Palestina pun memonggokan, menyilakan, welcome Indonesia untuk menyambut timnas Israel dalam konteks olahraga gitu loh. Jadi kalau ada yang teriak-teriak bela Palestina, saya bertanya Palestina yang mana? Apakah menyuarakan rasisme dengan mengatasnamakan Palestina? Begitu loh. Nggak bisa kayak begitu. Sudah, aduh saya masih banyak, ada beberapa poin, tapi udah lanjutlah Pak Paul, udah malam ini. Ya. Besok-besok aja kita. Gimana? Kema insani. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,